Bab 516. Kamu tak memiliki kesempatan lagi. Manajer mengatakan ini dengan penuh keyakinan, bahkan jika dia tahu hasil dari Eric Kin, dia tetap berani berbicara seperti itu. Entah kenapa, tapi Haris selalu merasa apa yang dia katakan itu benar, bukan membual. Tuan, aku tahu. Haris memberi hormat ke arah manajer itu, lalu berjalan di sekelilingnya. Tidak ada yang tahu apa pemikiran manajer itu. Adapun keluarga Su yang katanya habis, sulit untuk diketahui apa maksud mereka. Doni Su telah berada di perusahaan Chu beberapa hari ini dan hampir tidak pernah meninggalkannya. Semua pengeluaran keluarga Su berasal dari sini, jadi dalam arti yang ketat, Doni Su adalah orang yang paling melelahkan dari keluarga Su. Apa dokumennya sudah siap? Tanya Doni Su sambil duduk di kursi kantor. Sekretaris itu buru-buru melangkah maju dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Ini kertas pidatonya. Silakan dilihat." Di depan Doni Su, ada beberapa lembar kertas pidato. Kertas pidato ini bukan hanya kertas pidatonya sendiri, tetapi termasuk kertas pidato perusahaan besar di bawah keluarga Su. Misalnya keluarga Su, yang merupakan perusahaan paling baik di bawah keluarga-keluarga Su. Mereka telah bekerja untuk keluarga-keluarga Su selama lebih dari 20 tahun. Mereka biasanya akan mengungkapkan pendapat mereka di rapat umum hampir setiap tahunnya. Setelah membaca pidato tersebut, Doni Su mengangguk dan berkata, "Apakah orang dari keluarga Su ada di sini?" "Di sini, kali ini yang dating adalah Axel Su." Sekretaris itu berkata dengan hormat. Doni Su mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah itu salah satu dari 10 pemuda kota G yang luar biasa itu?" "Ya, properti keluarga Zhu sekarang hampir semuanya ditangani oleh Axel Zhu." Doni Su menyentuh dagunya dan berkata, "Ini menarik. Ajak dia bertemu denganku. Aku akan menemuinya dalam 10 menit. "Ya, Tuan Su." 10 menit kemudian, Axel Zhu muncul di kantor Doni Su. "Tuan Su, aku telah tiba." Axel Zhu berjalan ke depan dan berkata. Doni Su mengangguk, lalu berkata, "Ayahmu sudah bekerja untuk keluarga Su selama lebih dari 20 tahun. Bisa dibilang dia sudah bekerja keras. Sekarang dia sudah pensiun, keluarga Su tidak akan memperlakukannya dengan buruk." Setelah berbicara, Doni Su mengeluarkan kartu bank dan mendorongnya ke depan. "Ada 500 juta yuan di sini, ini bisa dianggap sebagai pensiun ayahmu." Doni Su berkata. Axel Zhu tersenyum dan mendorong kartu itu kembali, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Su, kamu bercanda. Jika tidak ada dukungan dari keluarga-keluarga Su, bagaimana keluarga Zhu kita bisa seperti ini hari ini?" Doni Su mendorong kartu itu lagi dan berkata, "Kita hanya hubungan kerja sama. Tidak ada istilah siapa yang mendukung siapa. Tuan Su, Anda harus mengambilnya kembali." Axel Zhu terus menggelengkan kepalanya, "Keluarga Zhu kami bergantung pada keluarga Su untuk hidup. Ayah aku mengatakan bahwa semua yang dimiliki keluarga Zhu hari ini, itu semua diberikan oleh keluarga Su." Doni Su lalu mengambil kembali kartu itu. Dia mengangguk puas dan tersenyum, "Oke, kalau begitu aku tak akan memaksa lagi." Setelah mengatakan ini, Doni Su berhenti dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, apakah Roger Su telah melakukan sesuatu baru-baru ini?" Axel Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, orang-orang kita mengawasinya 24 jam sehari. Hanya ada satu orang tua yang mencarinya untuk bermain catur setiap hari. Awasi terus, jangan biarkan dia keluar dari kota M dan batasi jangkauan pergerakannya." Doni Su melambaikan tangannya dan berkata, "Si tua ini akhirnya berhenti juga. Tuan Su, jangan khawatir, aku akan mengabarkan berita kepadamu langsung saat aku mendapatkan kabar mengenai Roger Su." Axel Zhu tersenyum. Doni Su mendengus pelan, dan bergumam, orang tua ini menganggap dirinya terlalu hebat, dia mengira itu adalah masa jayanya dulu. Keluarga Su bukan lagi keluarga Su saat itu. Apa yang Tuan Su katakan adalah bahwa keluarga Su itu kokoh, dan Roger Su mungkin sudah lama menyerah. Axel Zhu berkata sambil tersenyum. Doni Su tidak melanjutkan topik ini. Dia menyerahkan kertas pidatonya kepada Axel Zhu dan berkata, "Kembali dan pelajarilah itu.
Ini adalah pertama kalinya dirimu mewakili keluarga Zhu di atas panggung. Jangan terlalu gugup. Baik, Tuan Su, kalau begitu aku akan pergi dulu. Kota M, kakek Su duduk di kursi goyang, matanya sedikit menyipit. Ada kemarahan yang kuat di hatinya. Untuk hari ini, dia telah menunggu lebih dari 20 tahun, dan bahkan bertemu dengan cucu kesayangannya. Keluarga Su, sudah waktunya kalian membayar perbuatan kalian. Roger Su berkata dengan nada rendah dan ekspresi cemberut yang kuat muncul di matanya. Keesokan harinya, dia berangkat dan bergegas menuju kota B. Pada hari ke-6 tahun baru Imlek, ada banyak salju di kota B, dan banyak jalan yang sulit dijangkau. Tetapi hal ini tidak menghalangi diadakannya pertemuan keluarga Su. Agar jalan tetap lancar dan terbuka, keluarga Su bahkan mendanai orang-orang untuk membersihkan jalan. Hotel terbesar di kota B disewa oleh keluarga Su hari ini. Di depan pintu hotel terdapat berbagai macam mobil mewah, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz E600, Bentley dan lain-lain. Di sekitar hotel ini, banyak sekali pengawal yang berada di sana. Sejak Eric Qin naik tahta, sumber daya seni bela diri keluarga Su semakin berkurang, karena tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang ingin menentang Eric Qin. Karena itu, kekuatan penjaga saat ini tidak termasuk kuat. Tak lama kemudian, ada mobil pantom senilai 150 juta yuan yang perlahan-lahan melaju mendekat. Ini adalah mobil kakek besar Su, yang sangat mewah. Manajer secara pribadi membukakan pintu mobil untuk kakek besar Su, mengantarnya masuk ke hotel. "Ayah, kamu sudah datang." Doni Su berlari ke sana dan berkata. Kakek besar Su mengangguk sedikit. Doni Su adalah anak kesayangannya, oleh karena itu sikapnya terhadap Doni Su sangat baik, lebih baik daripada Louis Su berapa kali lipatnya. "Ayah, apakah adik ke-8 ada di sini hari ini?" Doni Su bertanya. "Ada banyak saudara, tapi sepertinya hanya adik ke-8 yang ada di kota B." Itu karena dia menganggur dan tidak ada pencapaian apa-apa. Berbicara tentang Louis Su, wajah kakek besar Su menunjukkan amarah yang cemberut. "Untuk apa dia di sini? Datang untuk mempermalukanku." Wajah keluarga Su dibuat malu olehnya. Kakek besar Su kesal. Seluruh dunia seni bela diri bagian utara sekarang ada di tangan Eric Qin, benar-benar tidak berguna. Doni Su tersenyum masam dan tidak berkata apa-apa. "Jangan sebutkan nama dia lagi." Kakek besar Su melambaikan tangannya. Upacara pembukaan pertemuan itu mulai pada pukul 12 siang, dan sekarang masih pagi, tetapi semua orang sudah ada di sana. Di dalam sebuah villa, Louis Su dan Sheila Xiao duduk di dalam kamar, terlihat agak kesepian. Ini semua adalah karena Eric Qin. Sheila Xiao berkata dengan gigi digertakkan, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih cepat, bunuh dia lebih cepat." Louis Su melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Apakah ada artinya mengatakan hal yang tak berguna ini sekarang? Sheila Xiao berkata dengan wajah dingin, "Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghabisi Eric Qin. Cepat atau lambat, aku akan membuat dia mati di depan aku." Takutnya kamu tidak memiliki kesempatan itu lagi. Pada saat ini, pintu didorong dengan keras hingga terbuka, dan kemudian Eric Qin terlihat berjalan masuk selangkah demi selangkah. Dia duduk di seberang Sheila Xiao dan menatap pasangan itu dengan mata dingin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.